Halo rekan-rekan traders, kita ketemu lagi. Saya akan update kondisi market ya dengan berita-berita yang bermunculan belakangan ini. Tentunya saya juga harus berpikir berdasarkan angka, jadi bukan hanya berdasarkan berita saja. Nah, melihat situasi yang terjadi belakangan ini di mana kalau kita lihat saat ini jumlah kasus positif corona di COVID-19 di US dan Italia itu sudah melewati jumlah China ya. Jadi ini data per tanggal 27 ya. Untuk tanggal 28, 29 ya sudah tentu akan jauh lebih besar lagi perbedaannya sekarang ya. Nah, dengan keadaan seperti ini sebenarnya kita juga harus lihat ya sebuah data di mana kenapa kok peningkatan di Amerika mengerikan sekali ya lonjakannya? Ya, tentunya kita harus juga lihat bahwa di Amerika ini adalah jumlah tes, rapid test ya. Entah itu rapid test atau PCR test yang dilakukan setiap hari, di mana sampai dengan tanggal 26 ya. Di tanggal 26 itu dalam satu hari Amerika melakukan tes itu sebanyak 146.000 tes dalam satu hari. Jadi Anda lihat bahwa angkanya semakin hari semakin banyak jumlah orang yang dites di Amerika. Jadi kedepannya kita sudah tentu akan melihat angka yang akan semakin membesar juga mungkin untuk jumlah kasus positif di Amerika, karena dengan semakin banyaknya orang dites maka akan semakin ketahuan di mana yang positif dan mana yang tidak. Dan tentu saja hal ini juga akan mirip ya atau sama dengan di Indonesia karena alat rapid test sudah datang. Jadi bisa saja akan semakin banyak jumlah kasus positif yang ada di Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah apakah kenaikan Dow Jones minggu lalu itu sebesar 12,8%, yang mana ini adalah kenaikan yang cukup wow ya kalau kita bandingkan dengan kenaikan mingguan yang cukup wow kalau kita bandingkan dengan beberapa belas tahun terakhir itu, di mana ini kenaikan yang sangat besar ya. Tentunya ini besar karena kenaikan mingguan sebesar ini itu jarang terjadi di Dow Jones, dan angka low-nya itu tepat seperti di analisa saya di video sebelumnya, yaitu apakah ISG akan menuju 2000 ya. Anda bisa cek di sana, di mana analisa saya Dow Jones itu mungkin akan menyentuh area support ini 18.000, yang mana dia sudah sentuh ya 18 ribuan di tanggal ini. Kalau kita jadikan daily, dia sentuh di tanggal 23 Maret ya, di mana support itu didapat dari resisten yang ada pada tahun 2015 sampai 2016 ya, terbentuknya resisten ini sampai di situ. Apakah setelah ini Dow Jones akan recovery dan kembali bullish? Tentunya kita harus melihat masalah ini bukan hanya dari masalah tentang wabah COVID-19 ini ya. Jadi ibaratnya kalau COVID-19-nya selesai, apakah marketnya akan rebound? Tentunya kita harus melihatnya juga dari perspektif ekonomi. Dan mengenai COVID-19-nya, itu ada berita, saya lupa lagi masukkan di materi ya, di mana untuk Donald Trump menginginkan pada tanggal 12 April itu lockdown yang ada di Amerika untuk dicabut. Jadi Donald Trump menginginkan perekonomian itu kembali beraktivitas seperti biasa, tanpa ada lockdown, tanpa ada pembatasan. Jadi tidak ada yang dibatasi, itu maunya Donald Trump. Tapi bagian kesehatan Amerika dan juga lawan-lawan politiknya tentu tidak menginginkan hal tersebut, karena mereka berpendapat bahwa saat ini yang terpenting itu adalah keselamatan, bukan soal uang. Nah, pertanyaannya, kenapa Donald Trump berpikiran bahwa bisa secepat itu di kira-kira tanggal 10 atau tanggal 12 April lockdown dicabut? Mungkin ya. Coba kita lihat data yang ada di sini, di mana kita sebenarnya mau lihat nih data
uh, mortality rate, ya artinya jumlah kematian berdasarkan dari faktor umur, ya. Umur berapa saja yang banyak meninggal karena kasus COVID-19 ini. Sebelumnya kita coba lihat total untuk hari ini, ya, yaitu di tanggal 29 Maret itu sudah berapa kasus? Sudah ada 664.000 kasus, ya, mendekati angka 700.000. Di mana total meninggalnya adalah 30 ribuan. Nah, dari 30 ribuan ini, kalau dilihat berdasarkan data yang didapat dari negara Korsel, Spanyol, China, dan Italia, itu didapat mortality rate-nya di mana jumlah berdasarkan umur, kalau dilihat umur yang paling banyak meninggal karena kasus COVID-19 itu adalah umur dari 70 tahun ke atas. Kalau Anda lihat di sini, ya, di mana contoh Italia, umur 80 ke atas itu 20%-nya dari yang meninggal. Kemudian umur 70 tahun ke atas, 70 sampai 79 itu di Italia 12%-nya. Jadi tinggi, ya. Di Korsel pun sama, itu juga angkanya kalau Anda lihat di sini grafiknya, semakin usianya besar, maka resiko untuk meninggal karena kasus COVID-19 itu besar. Jadi ibaratnya kalau dilihat ini umur yang rentan itu adalah umur 70 ke atas, dari 60 sampai 70 ke atas, ya. Nah, pertanyaannya kenapa umur segitu rentan, resikonya tinggi? Satu, ya, faktor imunitas, ya, faktor imunitas. Memang sih ada berita yang dimana, oh, ada nih orang dengan umur 80 sekian sembuh dari COVID-19. Bisa, jadi bukan berarti tidak bisa. Cuma kalau berdasarkan data ini, resiko terbesar itu dari jumlah data yang masuk dari 4 negara, ya, Korsel, Spanyol, China, dan Italia, itu tingkat kematian tertinggi ada di rentan usia 60 sampai 80 tahun ke atas. Nah, kenapa bisa begitu? Itu karena setelah diteliti ternyata dari jumlah yang meninggal tersebut, dari 30 ribuan itu, dari jumlah yang meninggal itu didapatkan data bahwa ada beberapa persamaan, yaitu banyaknya jumlah pasien yang meninggal karena COVID-19 itu mereka sudah ada penyakit bawaan. Nah, di mana cardiovascular disease itu artinya jantung, ya, ada masalah dengan jantung, itu 10% diantara dari jumlah yang meninggal itu memiliki masalah bawaan, memiliki masalah kesehatan bawaan, yaitu sudah punya penyakit jantung, kemudian sudah punya diabetes, kemudian sudah punya penyakit di masalah pernafasan. Jadi sebelumnya mungkin saja dia asma, seperti itu, ya. Kemudian juga hypertension, darah tinggi, dan kanker. Jadi inilah data yang didapat. Ya, ini bukan saya yang bikin, tapi saya ngambil dari website. Kemudian kalau tidak ada penyakit bawaan sama sekali, ya, no health condition, jadi artinya segar bugar, kemudian kena COVID-19 dan akhirnya meninggal, itu hanya 0,9%. Jadi ibaratnya kalau kita bicara peluang nih, ya, kalau kita bicara peluang, total penduduk di dunia itu ada sekitar hampir 8 miliar, ya, jiwa. Dari 8 miliar jiwa sampai dengan hari ini yang sudah dinyatakan positif COVID-19 adalah 600 ribuan, hampir 700 ribuan. Itu kecil, oke. Karena beberapa negara sudah menerapkan lockdown, jadi persebarannya lebih tertahan, lebih terhambat. Kalau nggak lockdown, ya lebih cepat lagi menyebarnya. Nah, saya tidak akan membicarakan apakah lockdown itu benar atau tidak. Saya tidak akan berbicara ke sana. Tapi saya ingin Anda melihat 8 miliar penduduk
yang dinyatakan positif sampai dengan hari ini adalah sekitar 600 ribuan. Dari 600 ribuan itu yang meninggal 30 ribu. Dari 30 ribu ini, ya, dari 30 ribuan ini 0,9-nya, 0,9-nya, ya, itu adalah yang tidak memiliki masalah kesehatan sebelum dia kena COVID-19. Jadi artinya dia dalam kondisi fit, imun bagus, tidak ada masalah kesehatan apapun, kena COVID-19, akhirnya meninggal. Itu hanya sekitar 0,9. Artinya kalau kita bulatkan 1%. Jadi kalau kita bermain angka, maka 1% dari 30 ribu adalah 300 orang. Jadi sebenarnya mortality rate untuk usia-usia yang masih produktif, punya imun bagus, tidak punya penyakit bawaan, itu kecil sekali. Jadi itulah yang menjadi dasar pemikiran mungkin ya Donald Trump untuk ingin cepat-cepat lockdown-nya dibuka, dicabut. Karena menurut dia mungkin, dan ini juga sudah ada di beberapa orang punya pemikiran bahwa ini yang meninggal itu kan adalah yang imunnya rendah dan usianya udah lanjut. Yang mana jumlah usia lanjut itu biasanya sudah bukan menguasai jumlah populasi. Ya, artinya cuma sekitar ya maksimal 20% dari total populasi. Tergantung negaranya negara mana. Nah, masa hanya karena 20% populasi, kemudian perekonomian harus berhenti, orang harus seperti dikurung di rumah, aktivitas kegiatan sehari-hari stop. Ada yang berpikiran seperti itu. Ya, mungkin salah satunya Donald Trump. Ya, mungkin salah satunya Donald Trump. Ada yang berpikiran begitu. Tapi coba kita berpikir, seandainya tidak ada social distancing dan semua orang beraktivitas seperti tidak ada COVID-19, semua beraktivitas normal seperti biasa. Menurut Anda apakah persebarannya akan semakin menggila, makin hebat? Ya sudah tentu, karena tidak ada pembatasan sama sekali. Jadi saya nggak tahu ya kenapa orang punya pemikiran seperti itu. Bahkan ada yang radikal, ibaratnya kenapa tidak mengisolasi orang-orang dengan usia di atas 70 tahun, diisolasi, diberikan tempat yang nyaman, mereka di dalam satu tempat, tidak usah kemana-mana, dan biarkan yang umur di bawah 70 tahun, yang ibaratnya masih usia produktif, itu beraktivitas seperti sedia kala, tanpa mengganggu kegiatan perekonomian. Nanti ketika serum antivirusnya udah ditemukan, maka ibaratnya barulah yang orang lanjut usia ini yang tadinya diisolasi boleh bertemu kembali dengan dunia. Seperti itu, ibaratnya boleh beraktivitas, boleh campur aduk dengan yang lain. Ada yang pemikirannya seperti itu. Jadi itulah semacam kayak mirip-mirip herd immunity lah ya. Dimana kalau yang imunnya kuat, tidak punya penyakit, virus memang bisa datang, si COVID-19-nya memang bisa kena. Tapi ibaratnya imunitas itu yang akan menghancurkan COVID-nya. Jadi karena semakin banyak yang sudah kena COVID-19 dan yang kena ini adalah yang imunnya kuat dan tidak punya penyakit bawaan, nanti lama-kelamaan si virusnya stres sendiri karena sudah tidak menemukan orang baru yang bisa dijangkiti. Kan gitu. Karena yang lanjut usia lagi sembunyi nih, diisolasi. Ada yang punya pemikiran seperti itu, herd immunity. Kalau nggak salah Israel seperti itu. Jadi dia menerapkan lockdown, kemudian yang elder ini, yang lanjut usia ditempatkan di satu tempat. Nah, yang di luar ini adalah yang tidak diisolasi, yang ibaratnya usia-usia muda, usia produktif, ya udah berkegiatan seperti biasa. Nanti virusnya ya kena, terus nanti lama-lama kan bingung sendiri dia mau cari kemana. Yang penting pemerintah menjaga agar dari luar tidak bisa masuk ke Israel dan Israel tidak keluar dari Israel. Seperti itu. Jadi yang orang Israel ya tetap di dalam Israel, orang luar negeri tidak bisa masuk ke Israel. Jadi ya virusnya muter-muter di dalam, kemudian nanti bingung sendiri, hilang sendiri. Tapi apa ya ke depannya dia bisa menjamin bahwa nanti ketika lockdown dicabut, kemudian orang dari luar tidak bawa virus lagi? Saya makanya kadang berpikir bingung juga itu dengan pemikiran herd immunity. Ya, seperti itu. Nah,
kalaupun Anda melihat data ini kemudian Anda menjadi optimis bahwa oh iya ya sebenarnya sih resikonya cukup kecil. Kemudian Anda beranggapan ya sudah ngapain saya social distancing? Ya mohon maaf, Indonesia tidak menerapkan lockdown. Hanya menerapkan social distancing, physical distancing, ya kan? Itu adalah suatu cara yang secara logically, secara research, orang-orang pintar udah melakukan riset, di mana itu adalah salah satu cara yang efektif untuk menekan jumlah penyebaran. Dan juga menekan resiko penyebaran ini sampai ke orang yang memiliki resiko tinggi, yaitu orang yang punya penyakit bawaan, orang yang sudah lanjut usia. Jadi, please deh, jangan seperti orang kepala batu, tidak mau tahu, tidak tahu diri, ibaratnya, kan saya sehat. Saya nggak punya penyakit apa-apa, usia saya masih muda. Jadi ya sudah, saya bebas melakukan apapun. Ngapain saya working from home atau saya di rumah aja? Halo, ingat, virus ini bisa masuk ke seseorang yang mana orang itu tidak menunjukkan gejala apapun. Ketika virus ini masuk ke orang tersebut, orang ini akan dianggap sebagai carrier. Ketika dia bertemu dengan orang lain, dia bisa menularkan virus itu. Tapi orang yang menjadi carrier ini tidak menunjukkan gejala apapun. Jadi seperti kayak bom berjalan. Nah, apakah kalau misalnya, ya kita nggak tahu ya, andaikan saja Anda adalah carrier, Anda tidak sakit tapi Anda punya virus itu. Kemudian Anda semena-mena jalan kemana-mana, bertemu dengan orang tua, orang lanjut usia, apa Anda tega menularkan virus itu kepada orang lain yang resikonya tinggi untuk meninggal? Ya kan? Coba deh, ya, sadar diri, ya, seperti itu. Jadi mungkin itu pemikiran Donald Trump, dia ingin cepat-cepat lockdown-nya dicabut, ya, seperti itu. Dia ingin cepat-cepat lockdown-nya dicabut. Nah, apakah Dow Jones setelah menyentuh 18.000, kemudian setelah ini dia akan recovery? Itu agak susah dijawab, tapi coba kita melihat data di mana untuk kuartal pertama seluruh ekonomi global, seluruh negara, saya rasa di seluruh negara yang ada di dunia ini kayaknya mengalami perlambatan semua, tapi datanya belum terlihat jelas. Satu-satunya data yang kita bisa intip itu adalah US punya data, yaitu US Initial Jobless Claim. Di mana jobless claim ini simpelnya gini, kalau di Amerika nganggur tapi usia produktif, itu dapat tunjangan dari pemerintah. Tinggal ajukan aplikasi yang namanya jobless claim. Nah, itu biasanya nih, yang mengajukan jobless claim itu per minggu rata-rata sekitar 200.000 sampai 280.000 orang saja, ya. Nah, ini minggu ini di Amerika itu angkanya melonjak drastis menjadi 3.200.000-an. Ya, jadi 3 juta orang mengajukan jobless claim. Jadi Anda bisa bayangkan betapa besar lonjakan pengangguran yang terjadi di Amerika. Betapa besar itu. Dan ini belum pernah terlihat sebelumnya, bahkan di crash 2008 pun angkanya tidak sebesar itu. Ya, angkanya tidak sebesar itu. Ini adalah besar sekali. Bahkan konon katanya ini jauh melebihi daripada angka ketika Great Depression kalau nggak salah. Ya, crash di 1929. Ya, ini satu data yang mengkhawatirkan. Nah, data-data ekonomi lainnya itu baru akan rilis di April, ya, seperti GDP apa segala macam lah, itu baru akan rilis di April. Tapi kita juga bisa melihat data yang dari China, di mana total profit year on year, ya, total profit year on year seluruh perusahaan yang ada di China, ya, seluruh perusahaan yang ada di China pada bulan Februari, ya, jadi masa-masa peaknya si China itu turun 38% berbanding tahun sebelumnya. Jadi Anda bisa lihat dropnya seperti apa, ya. China walaupun saat ini sudah ibaratnya sudah beroperasi, ya, walaupun tidak 100% beroperasi kapasitasnya, ya, ibaratnya sudah bisa 80% kapasitas beroperasi, tapi ada masalah, yaitu
masalah yang sangat serius di mana nih, the second fire shock wave is hitting China factories already. Jadi maksudnya begini, intinya pada saat apa namanya? Ini saya kecilin dulu ya. Pada saat si China sedang mengalami peak dari COVID-19, itu dia bingung kapan dia bisa kirim barang yang sudah dipesan oleh negara lain. Karena dia tidak beroperasi, tidak bisa produksi. Sekarang itu gantian. Ya. Sekarang itu gantiannya adalah kebalikannya, di mana negara-negara yang tadinya tidak kena COVID-19 itu pada meminta kepada China untuk tidak mengirim barang tersebut ke mereka. Karena percuma, mereka lagi lockdown. Seperti itu. Ya. Nah ini, Anda bisa lihat 60% barang itu diekspor ke pasar Eropa, yang mana Eropa sekarang lagi pada lockdown. Jadi sekarang kebalik, kalau dulu itu Eropa yang ngejar-ngejar si China, kapan lu bisa kirim kan gitu. Ini sebentar lagi gua Euro 2020 nih. Ini sebentar lagi gua Olimpiade nih, gitu ya. Sekarang kondisinya kebalik. Orang Eropanya ngomong, bro, barangnya bisa nggak dikirim dulu, ya. Dan sekalian paymentnya saya mundur 2 bulan lagi bisa nggak? Jadi percuma kalau dia bisa beroperasi 80% kapasitas, tapi buyernya, pembelinya minta mundur. Nah, menurut Anda ini ekonominya gerak apa enggak kalau semua lockdown begini? Kemudian ini berita per hari ini banyak negara yang extend lagi lockdownnya, jadi memperpanjang lagi jangka waktu lockdownnya. Menurut Anda ini akan selesai di April atau tidak? Seperti itu. Ya, Anda coba bayangkan itu akan selesai di April atau tidak? Coba Anda bayangkan ya. Jadi percuma saja China bisa menghasilkan barang, tapi pembelinya nggak ada, minta mundur semua. Terus memang Amerika sudah meluncurkan stimulus 2 triliun. Betul, sudah diketok palu. Betul, sudah ditandatangan Donald Trump juga. Betul. Tapi yang jadi masalah, stimulus ini tidak bisa langsung sesegera mungkin, ibaratnya besok langsung dicairin, jepret ke semua sektor. Nggak bisa. Perlu waktu juga. Karena ini menyangkut duit yang besar. Ya, ini menyangkut duit yang besar. Ini salah satu pendapat dari si Holt Aiken. I hope it works. It's designed sensibly on paper. Now we have to get the money out the door. Jadi ibaratnya sekarang kita tinggal gimana kita bisa mengucurkan dana ini secepat mungkin. Ya. Karena kalau tidak, we are probably going to have a second quarter growth rate that is double digit negative. Wow. Jadi ibaratnya pertumbuhan ekonomi Amerika di second quarter. Jadi orang udah nggak bicara lagi first quarter nih. Orang udah bicara second quarter. Jadi ibaratnya kuartal kedua, April, Mei, Juni. Ini kalau nggak cepat-cepat, kuartal kedua itu bisa negatif double digit, artinya minus 10, 11, 12, 13% ekonominya. Luar biasa, ya. Jadi menurut Anda apakah ini akan segera berakhir? Ya, coba Anda pertimbangkan lah ya. Singapura saja itu meluncurkan lagi stimulus kedua ya sebesar 33 miliar dolar. Yang mana hebatnya ini adalah 33 miliar dolar itu dari cadangan devisa ya. Cadangan devisa yang mana cadangan devisa itu kan adalah tabungan ya, celengan suatu negara. Di mana celengan ini nggak pernah dipecahin sejak tahun 2009. Wow, celengannya kuat nih ya. Lah kalau kita kan cadangan devisa kan pecahin, ibaratnya sering dipecahin lah, sering tabungannya dikeluarin lah untuk intervensi pelemahan rupiah terhadap US dollar. Kalau Singapura
Itu terakhir mecahin celengan tuh tahun 2009. Nah, sekarang dia mesti mecahin celengan lagi. Kenapa ya? Karena dia tahu ini kalau gua nggak pecahin celengan, ekonomi gua porak-poranda nih. Ekonomi gua hancur nih. Ya, seperti itu. Jadi apakah market akan segera recovery? Ya, coba Anda pertimbangkan sendiri ya. Yang jelas kalau seandainya saja 18.000 daripada Dow Jones ini tidak kuat menjadi support, seperti yang saya sudah share tempo hari ya di video saya sebelumnya, kemungkinan Dow Jones bisa ke 16.000. Nah, kalau seandainya Dow Jones melemah ke 16.000, maka itu sama dengan turun sekitar 25% lagi dari posisi saat ini. Yang mana itu masih wajar ya. Yang mana kalau kita hitung dari all time high-nya Dow Jones menuju ke 16.000, maka dia terkoreksi sekitar 45%. Yang mana saya anggap itu masih wajar. Kenapa? Kalau kita lihat krisis di 2008, di mana krisis sektor kredit US ya, subprime mortgage itu, pada saat itu market turun 54%. Kali ini itu sebenarnya krisisnya bukan lagi tentang pasar keuangan loh, tapi ini krisis yang dengan skala yang lebih masif. Ibaratnya gampangnya gini, kalau 2008 Anda belum kenal saham, Amerika krisis, dampaknya juga ke Indonesia, tapi Anda hampir tidak merasakan bahwa itu terjadi krisis di Amerika. Ya kan? Karena perekonomian di Indonesia berjalan seperti biasa saja, tidak ada masalah seperti itu pada saat itu. Tapi di 2020 ini, orang yang tidak ngerti saham, orang yang tidak kenal saham, kalau ditanya apakah negara kita dalam keadaan tidak baik, mereka pasti akan jawab, yes, negara dalam keadaan tidak baik. Buktinya saya tidak bisa berjualan, saya tidak buka toko, orang pengangguran sudah mulai kelihatan, PHK terjadi di mana-mana, seperti itu kan. Omset turun di mana-mana. Orang juga sudah banyak yang tidak bekerja di kantor, working from home, social distancing. Jadi kalau ditanya ini krisis, yes, ini krisis. Jadi kalau Dow Jones turun sampai 16.000 karena krisis yang lebih besar daripada skala cuman kredit, ibaratnya krisis perkreditan saja, ya wajar kalau kali ini Dow Jones turunnya juga sama seperti di 2008. Karena krisis kali ini skalanya jauh lebih besar daripada subprime mortgage di 2008. Ini krisis kemanusiaan, seluruh dunia kena. Ibaratnya gini, di 2008 krisis, orang Indonesia yang nggak ngerti ekonomi, yang nggak paham ekonomi, yang nggak kenal saham, nggak ngerasain apa-apa tuh. Mereka tetap bisa dagang, mereka tetap bisa jualan, mereka kerja, PHK massal juga tidak terjadi di Indonesia pada saat itu, 2008. Tapi sekarang, orang nggak ngerti ekonomi juga pasti dia akan bilang, waduh dagang ini kok susah belakangan. Sepi, nggak ada yang belanja. Lah, semua social distancing. Seperti itu. Pedagang di pasar Tanah Abang aja bilang, kalau bisa penglaris itu aja udah syukur. Lu bayangin coba. Kalau bisa penglaris itu ada udah bersyukur. Jadi separah itu keadaannya. Ya. Jadi kalau Anda berharap market segera rebound, ya saya gimana ya? Rasanya kok ya seperti tidak mau melihat kondisi real gitu loh ya. Atau mungkin menyangkal bahwa sebenarnya tidak ada masalah apa-apa kok gitu. Atau harapan yang berlebihan, I don't know. Yang jelas untuk pertumbuhan kredit bank di Indonesia kuartal pertama itu sudah melambat. Bukan kuartal pertama, tapi di bulan Februari itu sudah melambat. Jauh lebih rendah daripada periode sebelumnya ya. Di mana pertumbuhan kredit hanya 5,9, di bawah 6%. Kuartal pertama. Ya, di mana kuartal pertama kita Januari, Februari masih baik-baik saja. Yang mulai goncang itu adalah Maret ini. Nah, bagaimana kalau masalah COVID-19 ini masih berlangsung sampai April dan Mei? Anda bisa bayangkan turunnya akan lebih jauh. Kenapa saya bilang Mei? Karena ada beberapa riset mengatakan bahwa peaknya kita, puncak-puncaknya Indonesia ada di bulan Mei untuk COVID-19. Beberapa riset. Ya, saya nggak bisa tampilin karena itu PDF. Jadi saya takutnya yang punya nggak mau kalau itu ditampilin seperti itu. Ya, peaknya katanya di Mei. Jadi Anda bisa bayangin ekonominya ibaratnya stop
efeknya itu seperti apa, ya. Dan lagi belakangan ini muncul berita sebentar. Ini dia. Bahwa Pak Anies sudah bertemu dengan polisi dan TNI. Ini berita per hari ini ya, 29 Maret 2020. Pak Anies sudah bertemu dengan polisi dan TNI untuk mempersiapkan mengenai apabila Jakarta dikarantina. Anda bisa bayangin kalau Jakarta dikarantina. Tapi ini kalau saya baca sepintas ya, karantinanya itu ya cuman tidak boleh keluar kota dan orang luar kota juga tidak bisa masuk ke Jakarta. Tapi untuk logistik masih tetap bisa, ya kan? Jadi Anda bisa bayangkan Jakarta, ibu kota, tidak ada aktivitas perekonomian. Itu sedangkan ekonomi Indonesia itu hampir ya sekitar 60% itu ada di Jakarta. Sorry, 50%an kalau nggak salah, perputaran uang besar sekali di sana. Anda bisa bayangin perekonomian Indonesia bakal seperti apa. Terkarantina seperti itu. Ya. Jadi kalau Anda mengharapkan rebound dengan cara V-shape, di mana market akan segera rebound tuh seperti ini, ya itu entah tidak mau melihat kenyataan secara real atau harapan yang kegedean atau harapan kosong, saya juga nggak tahu. Ya, seperti itu. Oh ya, ini tadi ada satu data yang saya lupa sampaikan ke Anda. Nah ini, jadi kenapa di Italia itu banyak sekali yang meninggal? Ya, karena berdasarkan data populasi penduduk yang ada di seluruh dunia, ini yang usianya di atas 70 tahun itu, ya, kalau Anda lihat contoh nih ya, seperti misalnya saya arahkan kursor ke sini. Australia yang usianya di atas 70 tahun itu menguasai 8 sampai 12. Di sini Australia 10% populasi penduduk Australia, 10%-nya berada di usia di atas 70 tahun. Sedangkan kalau di Italia nih, saya arahkan kursor ke Italia. Nah, 16% jumlah penduduknya itu berusia di atas 70 tahun. That's why, itulah sebabnya kenapa jumlah kematian di Italia akibat COVID-19 itu tinggi sekali. Tinggi sekali. Kemudian kita lihat di Spanyol ya, Spanyol itu sebelah mananya Italia. Spanyol. Nah, Spanyol 13% jumlah penduduknya adalah berusia di atas 70 tahun. Jadi, please. Kalau di Indonesia gimana? Nah, kita lihat Indonesia. Indonesia yang berusia di atas 70 tahun itu sekitar 3%. That's why kita kaum milenialnya banyak nih ya. Oh, kalau begitu berarti ya kita fine-fine saja dong. Ya, itu kan data yang didapatkan dari Korsel ya. Mana tadi itu ya? Korsel, Spain, China, Italia. Yang mana negara-negara ini memiliki sistem kesehatan yang sudah sangat baik. Sudah sangat baik. Sedangkan Anda sendiri tahu sistem kesehatan di Indonesia seperti apa. Jadi kalau Anda beranggapan, loh populasi orang tua yang ada di Indonesia kan sedikit. Jadi ya ngapain kita social distancing, santai aja bro. Pengen ditempeleng itu kayaknya. Ya, pengen ditempeleng itu kayaknya. Kalau di kita itu tidak berlaku yang namanya, oh banyak usia lanjut, oh usia lanjutnya tidak banyak. Tidak. Siapapun yang tertular oleh COVID-19 itu punya resiko yang tinggi untuk bisa meninggal. Kenapa? Simple. Sistem kesehatan di negara kita tidak sebaik negara-negara maju. Negara maju aja keteteran yang sistem kesehatannya udah baik. Apalagi kita yang sistem kesehatannya, aduh ya ampun. Ya kita nggak usah cerita lagi. Kita udah sama-sama tahu lah ya gimana sistem kesehatan di negara kita. Ya kan? Jadi satu-satunya cara agar tidak ada lockdown seperti negara-negara lain, satu-satunya cara supaya tidak juga main cara kasar seperti herd immunity yang diterapkan oleh ada beberapa negara dan juga seperti Donald Trump yang dia pikirin cuman ekonomi doang. Kalau bisa nanti lockdownnya cepat-cepat dicabut. Ya, kalau bisa kita tetap
jaga yang namanya jalankan social distancing. Karena itu cuma satu-satunya cara yang efektif untuk mencegah penyebaran virus ini. Jangan lupa cuci tangan juga, ya kan, social distancing tapi lupa cuci tangan ya kacau juga. Ya. Nah, bagaimana dengan nasib IHSG? Akan kemana arah market kita? Ya simple bro, kalau IHSG akan kemana? Kan Dow-nya udah kelihatan ya kira-kira mau kemana gitu ya. Perbatasan terakhir 16.000 ya. Support awal dari Dow adalah 18.000 nih. Tadi ya 18.000. Kalau 18.000 jebol, pertahanan terakhir ada di 16.000. Kenapa? 16.000 ini adalah low-nya pada saat Donald Trump terpilih menjadi presiden. Yang mana pada saat itu market kaget dan turun. Tapi berhenti di kisaran 16.000 kemudian rebound. Ya, 15.000 something lah. Cuman kita bulatkan aja nih 16.000 biar gampang. Nah, kalau Dow Jones turun dari 18.000, maka support berikutnya di 16.000 dan ini adalah titik krusial yang sangat penting. Karena kalau ini sampai dijebol, waduh, kita akan memasuki krisis yang benar-benar bisa berkepanjangan. Ya, krisis yang akan dia tidak bisa selesai hanya dalam 1-2 tahun. Itu bisa lebih dari 2 tahun. Ya, seperti itu. Jadi Anda sudah dapat angkanya. Nah, bagaimana dengan IHSG? Ya, kita ngikut, bro. Kalau globalnya aja begitu, apalagi kita, ya kan? Pasar yang begitu lemah seperti ini. Ya, toh? Ya, IHSG akan kemana ya? Silahkan Anda cek video saya tentang apakah IHSG akan ke 2000 atau tidak. Di situ sudah saya sampaikan analisa-analisanya. Yang jelas, harga tertinggi market IHSG di 2008 sebelum terjadinya krisis global adalah 2.838. Itu biasanya bisa menjadi support. Jadi jangan sampai angka itu dijebol. Ya, bisakah itu dijebol? I don't know. Ya, bisakah kita nyampe ke sana? I don't know juga. Yang jelas Anda tinggal ikuti saja perkembangan terkini yang biasa saya akan update di channel Telegram berdagang angka ya. Nih ya. Anda tinggal lihat saja di channel Telegram sini, berdagang angka. Ya kan, Anda tinggal add berdagang angka, Anda tinggal add di situ. Saya selalu posting update-update tentang ekonomi makro, mikro dalam negeri dan juga tentang COVID-19 dan juga kadang kalau ada ketemu chart bagus saya akan posting di sana ya. Yang jelas kita dari orang ekonomi, kita sudah tidak berbicara tentang COVID-19-nya. Kita sekarang sedang menatap data-data makroekonomi yang akan segera rilis di bulan-bulan April, di mana data tersebut mengandung data tentang perekonomian di kuartal pertama, yang mana kuartal pertama ini shock di China, kemudian di akhir kuartal pertama itu merembet ke Amerika dan Eropa. Nah, kita butuh data itu. Satu-satunya data yang berbicara saat ini itu cuma yaitu tadi jobless claim, yang mana jobless claim aja itu udah bikin shock banyak orang. Seperti itu, ya. Jobless claim melonjak drastis, di mana banyak sekali orang-orang yang udah jago nih ya di Amerika, di US itu pada kaget juga. Jobless claim melonjak seperti itu, tapi Dow Jones-nya malah naik. Orang bertanya apakah ini ada permainan atau hanya menyangkal bahwa semuanya baik-baik saja, atau ini cuman tarikan sesaat technical rebound saja untuk jatuh lebih dalam. Karena secara makro diintip dari jobless claim aja, kalau angka sudah melonjak setinggi ini itu akan terjadi resesi. Ya, jadi kalau biasanya jobless claim di atas 500.000 itu biasanya ekonomi akan masuk resesi. Lah kalau sudah resesi, itu chartnya akan modelnya seperti ini, kayak di tahun 2001. Bentar ya, saya kasih lihat Anda. Di tahun 2001, model chartnya itu adalah seperti ini. Anda bisa lihat dari tahun 2000, itu Dow-nya sudah, ini setelah all time high, kemudian etret, tung, mantul, etret, tung. Nah, seperti itu. Ini resesi. Ya, nggak enak. Diiris pelan-pelan seperti ini. Lebih enak jatuh cepat daripada diiris pelan-pelan. Kalau diiris pelan-pelan begini, aduh ya ampun sakit banget. Nah, ini berlangsung dari awal tahun 2000, kemudian dari awal tahun 2000 ya kejadian, kemudian ada lagi peristiwa 9/11 bubble.com juga.
di tahun 2001 peristiwa 9/11 berlanjut terus. Anda bisa lihat di sini market baru recovery di tahun berapa? Anda bisa sama-sama lihat di sini ya. Ini market baru mulai recovery di 2003 awal, pelan-pelan naik. Itu pun juga masih ragu-ragu ya, nggak kuat banget ya. Konsolidasi lagi, setelah itu baru bullish. Jadi butuh waktu yang cukup lama nih kalau sampai resesi, bisa 2 sampai 2 tahun lebih baru recovery. Seperti itu. Jadi kita sudah COVID-19 itu kalau di dunia ekonomi udah masa lalu, tinggal bagaimana jumlah penyebarannya tidak masif, kemudian jumlah ranjang yang ada di rumah sakit sanggup untuk menampung para pasien COVID. Oke, kalau itu sudah teratasi, maka yang berikutnya adalah yang lebih besar, yaitu dampak ekonominya. Ya, bisa saja akan terjadi krisis kredit, di mana banyak sekali usaha-usaha kecil menengah yang bisa saja mengalami gagal bayar. Lawang industri airline saja sudah banyak yang minta di bailout ya. Ini hotel sakit ya. Dunia olahraga juga sakit karena itu bisnis triliunan ya, besar sekali. Banyak yang suspend semua, NBA, NFL, kemudian sepak bola, Euro ya, Formula One, MotoGP, itu iklan apa segala macam sponsor banyak sekali. Kemudian kapal pesiar ya, waduh banyak deh, konser, wah itu banyak banget yang terdampak. Jadi itu baru kelihatan nanti tolak ukurnya di awal-awal April ketika rilis beberapa data-data keuangan penting ya. So ending story-nya dari saya, stay safe ya, jaga kesehatan, social distancing, jangan lupa cuci tangan. Ekonomi kita nggak akan kemana-mana kok. Karena Anda sendiri yang mungkin yang tinggal di Jakarta, Anda sudah lihat bagaimana banyak usaha tutup, jalanan sepi. Kalau itu berlanjut sampai di bulan Mei, ya sudah, nggak usah lagi Anda nanya, ekonominya gerak nggak? Ekonominya stuck. Seperti itu. Ya. Sama saya ingin juga pesan, jangan lupa ikut gerakan sosial di mana yang paling simpel deh yang kita bisa lakukan, contoh sederhana ya. Kan kalau yang nyumbang untuk tenaga medis sudah banyak. Ya kan, bukan berarti saya bilang stop sumbang sana, enggak sih, yang mau sumbang sana silakan. Cuma saya ngelihat kok yang paling terdampak ini ya kaum-kaum yang usaha informal ya, seperti UKM ya, warteg ya, warung-warung pinggir jalan yang jualan makanan, mungkin ada yang masih buka tapi mereka ibaratnya sepi konsumen, sepi pengunjung, kemudian juga para ojol. Ini jumlahnya kan banyak ya, kalau nggak salah kemarin saya dengar di mana jumlahnya sekitar 2 juta orang. Wow, banyak sekali tuh. Itu bisa dapat orderan dalam 1 hari, bisa dapat 2 atau 3 aja udah syukur-syukur minta ampun, ya kan? Kadang malah nggak dapat sama sekali dalam kondisi seperti sekarang. Jadi orang di rumah juga bisa saja tidak makan. Jadi saya ingin Anda, yuk kita sama-sama kita pesan ya, kita pesan makanan di warung-warung yang juga bekerja sama dengan contoh di GrabFood atau di GoFood ya kan, kita pesan. Jadi kita ibaratnya membuat mereka warung-warung ini ada omset, rumah makan ini ada omset. Kemudian nanti ojol yang ambil, ya udah Anda nggak usah ambil orderannya. Makanan itu kasih buat sang ojol. Jadi supaya, aduh saya kok mau nangis ya. Supaya dia dan keluarga juga bisa makan. Ya. Oke, thank you for watching.